Saudara, ledakan di SMA 72 Jakarta yang mengakibatkan puluhan siswa terluka harus diungkap tuntas. Kepolisian harus mengungkap motifnya secara profesional agar hasil investigasi bisa dijadikan bahan evaluasi, sekaligus antisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat siang masih berlanjut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap terduga pelaku merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Berdasarkan penyelidikan, pelaku ledakan SMA 72 terdiri dari 1 orang. Namun Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya. Di SMA tersebut ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Polda Metro Jaya menggeledah rumah siswa terduga pelaku insiden ledakan SMA 72 Jakarta. Penggeledahan ini menjadi bagian dari proses penyelidikan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah barang yang menunjukkan persesuaian dengan temuan barang bukti di TKP ledakan. Dilakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dari alat bukti yang ditemukan di TKP merujuk untuk memilah persesuaian antara barang bukti pada saat penggeledahan dengan barang bukti yang ada di TKP. Seorang penjaga kantin SMA 72 Jakarta, Maman, mengaku mengenal sosok terduga pelaku. Seringkali terduga pelaku membeli makanan dari kantin milik Maman. Maman juga menyebut terduga pelaku adalah sosok yang pendiam dan serius. Kalau Bapak melihatnya kalau datang ke kantin itu pendiam. Kalau pesan makanan serius banget, misalnya nggak banyak itu cuma Pak pesan mie ayam. Menyendiri ya Pak? Iya, kadang-kadang ya kalau sendiri, kadang-kadang berdua. Pak pesan nasi itu kan Bapak kan 2 kantin, megangan 2 kantin. Itu doang. Satu persatu korban ledakan di SMA 72 Jakarta mulai dipulangkan setelah menjalani perawatan di 3 rumah sakit di Jakarta. Tak hanya luka fisik yang menjadi perhatian, melainkan juga dampak secara psikologis terhadap para korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan memberi bantuan rehabilitasi sosial maupun pendampingan pada para korban. Dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah. Baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. kondisinya kayak gimana tuh? Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Maimunah, menyebut pendampingan sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban maupun siswa lainnya. Di sisi lain, Margaret juga mengungkap adanya dugaan pengaruh konten media sosial yang negatif dalam kasus ledakan di SMA 72 Jakarta. Untuk itu ia mengingatkan perlu adanya pengawasan ekstra terhadap aktivitas anak-anak di dunia digital. Dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial, saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu. Ledakan terjadi saat berlangsungnya sholat Jumat di masjid yang berada di area sekolah SMA 72 Jakarta. Letusan pertama terdengar ketika khotbah sedang berlangsung. Disusul ledakan kedua yang diduga berasal dari arah berbeda. Tim Liputan Kompas TV. Polisi harus mengungkap sumber ledakan berasal dari mana, termasuk memastikan bahan peledak yang tersisa di tempat kejadian perkara teridentifikasi, jenis dan sumber perolehannya. Jika benar pelakunya adalah siswa sekolah, kepolisian harus bisa mendalami apakah dilakukan sendiri dan spontan atau berkelompok terencana dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.
Sambil menunggu proses investigasi kepolisian, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus berinisiatif mengecek ulang protokol keamanan di sekolah. Ledakan di SMA 72 Jakarta harus jadi momentum perbaikan sistem protokol keamanan di sekolah, sekaligus membangun kesadaran bahwa ancaman ledakan bisa terjadi di mana saja. Ketersediaan layanan pemulihan trauma yang memadai juga harus dipastikan agar tidak ada trauma berkepanjangan di para korban ledakan. Kerjasama sekolah dengan orang tua diperlukan agar antisipasi terhadap gangguan keamanan sekolah bisa dipersiapkan dengan baik. Ancaman terhadap keamanan siswa di sekolah harus menjadi perhatian pemerintah. Peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta jangan sampai menjadi ketakutan berkepanjangan bagi orang tua dan masyarakat. Nuansa teror tidak bisa dihindari pasca ledakan di SMA 72 Jakarta. Karena itu, pengungkapan secara transparan mendesak segera disampaikan ke publik. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan.